Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika. Oke, di sini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini masuk dalam materi tingkat SD ya, di tingkat 4 baru mulai diperkenalkan. Materi ini gak akan terus dipakai baik di tingkat SMP, SLTA, ASMK atau bahkan sampai di perguruan tinggi. Karena setiap kali kita mempelajari matematika nanti akan banyak melibatkan operasi bilangan bulat. Jangan sampai ya, kita sudah masuk SMP tapi kita belum memahami ini, karena nanti akan mengalami banyak kesulitan ketika belajar matematika. Oke, bilangan bulat ini banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya saja ketika kita melihat menggunakan sebuah termometer ruangan. Di sana pada skala yang muncul ada angka-angka bilangan positif dan negatif, dan itu merupakan bagian dari bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat ya, nanti kita akan belajar menggunakan alat peraga ini, tangga bilangan ya. Oke, kita mulai ya. Jadi yang namanya bilangan bulat ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Bilangan positif terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah hanya sampai 7? Tentu saja tidak. Setelah angka 7 masih ada angka 8, angka 9, dan seterusnya tanpa batas. Nah, ini kenapa hanya sampai 7? Karena ada keterbatasan kertas ya. Makanya di sini terdapat tanda panah. Artinya apa? Tanda panah ini mengandung makna bahwa bilangan bulat bukan hanya sampai 7, tapi dilanjutkan angka 8, 9, dan seterusnya tanpa batas. Ini bilangan positif. Kemudian yang kedua adalah bilangan 0, dan yang ketiga adalah bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, ini dibaca negatif ya kalau ada tanda strip seperti ini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Masih sama, bilangan negatif ini juga tidak memiliki batas ya. Setelah negatif 7 masih ada negatif 8, negatif 9, negatif 10, dan seterusnya. Tidak ada batasnya. Makanya di sini juga diberi tanda panah. Artinya untuk bilangan negatif masih terus berlanjut. Sekarang bagaimana angka-angka yang di atas dan yang di bawah ini? Untuk nilainya pada bilangan bulat, angka yang berada di atas ya, itu nilainya lebih tinggi daripada angka yang berada di bawah ya. Jadi untuk menentukan lebih besar mana, kita bisa melihat posisi angka yang di atas dan yang di bawah. Contoh, kita akan membandingkan dua angka 2 dan angka 5. Oke, kita lihat angka 2 mana? Ini angka 2 dan angka 5 adalah yang ini. Kita lihat posisi angka 5 berada di atas angka 2. Artinya apa? Angka 5 ini lebih besar dari angka 2. Jadi angka 5 lebih besar dari angka 2, atau 2 lebih kecil dari 5. Oke, ini untuk bilangan positif. Sekarang untuk bilang negatifnya. Bilangan negatifnya ya, saya kasih contoh negatif 3 dan 2. Kita lihat lebih besar manakah antara negatif 3 dan 2. Kita cari negatif 3. Nah, ini angka yang berwarna merah ini negatif ya. Negatif 3, kemudian yang satunya adalah 2. Kita lihat posisi yang berada di atas mana? Angka 2 berada di atas dari negatif 3. Artinya 2 ini lebih besar, nilainya lebih tinggi dari negatif 3. Jadi di sini bisa kita kasih tanda. Nah, artinya 2 lebih besar dari negatif 3, atau kalau kita melihat pernyataan ini, negatif 3 lebih kecil dari 2. Oke, ini untuk pengenalan bilangan bulat. Sekarang kita akan masuk pada operasi bilangan bulat, khususnya pada penjumlahan.